Inilah kisah ahli surga yang ingin mencambuk Rasulullah. Setelah turunnya surah An-Nashr, Rasulullah SAW menyadari bahwa ajalnya semakin dekat. Surah ini menandakan bahwa tugas beliau di dunia hampir selesai. Sahabat Abdullah bin Abbas memahami bahwa turunnya ayat ini adalah isyarat bahwa Rasulullah tidak akan lama lagi bersama umatnya. Merasa ajalnya semakin dekat, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan kaum muslim di Masjid Nabawi. Saat semua telah berkumpul, Rasulullah naik ke mimbar dan menyampaikan khutbah yang penuh ketulusan dan perpisahan. Suaranya bergetar dan para sahabat yang mendengarnya menitikkan air mata. Dalam khutbahnya, beliau bertanya kepada para sahabat, "Wahai manusia, Nabi seperti apakah aku bagi kalian?" Para sahabat menjawab dengan penuh cinta dan penghormatan, "Engkau bagaikan ayah yang penuh kasih sayang, saudara yang bijak dan baik hati. Engkau telah menyampaikan risalah Allah dengan kesabaran dan kelembutan." Rasulullah kemudian melanjutkan dengan sebuah permintaan yang mengejutkan para sahabat. "Jika ada di antara kalian yang pernah aku zalimi tanpa kusadari, berdirilah dan balaslah kezalimanku sebelum aku dimintai pertanggungjawaban di akhirat." Tidak ada yang berdiri. Rasulullah mengulangi permintaannya 2 kali lagi, hingga akhirnya seorang sahabat bernama Ukasyah bin Mihsan berdiri dan melangkah ke depan. Dengan suara bergetar, Ukasyah berkata, "Wahai Rasulullah, dalam sebuah peperangan setelah kemenangan diraih, untaku dan untamu berjalan sejajar. Aku turun dari unta dan mendekatimu, lalu engkau mengangkat cambuk. Cambuk itu mengenai perutku. Aku tidak tahu apakah engkau sengaja atau hendak mencambuk untamu." Rasulullah segera menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari menzalimi seseorang dengan sengaja." Beliau lalu meminta Bilal untuk mengambil cambuk dari rumah Fatimah. Ketika Bilal menyampaikan permintaan ini, Fatimah terkejut dan berkata, "Siapa yang tega menuntut qisas dari Rasulullah? Katakan kepada Hasan dan Husain agar mereka yang menerima hukuman sebagai gantinya." Namun Bilal tetap menjalankan perintah dan membawa cambuk itu ke masjid. Saat Rasulullah menyerahkan cambuk kepada Ukasyah, Abu Bakar dan Umar segera berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, balaslah kami saja. Jangan engkau balas Rasulullah." Tetapi Rasulullah mencegah mereka. Ali pun berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, sepanjang hidupku aku selalu bersama Rasulullah. Aku tidak tahan melihat beliau dipukul. Cambuklah aku sebagai gantinya." Namun Rasulullah tetap menolak dan meminta Ali duduk. Begitu pula Hasan dan Husain, cucu-cucu tercinta beliau, menawarkan diri untuk menerima hukuman. Namun Rasulullah menegaskan bahwa hukuman harus diterima oleh dirinya sendiri. Ukasyah kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, saat engkau mencambukku, perutku dalam keadaan terbuka." Mendengar itu Rasulullah tanpa ragu menyingkap bajunya, memperlihatkan perutnya agar Ukasyah dapat membalas dengan adil. Masjid pun berubah menjadi lautan tangisan. Para sahabat menangis terseduh-seduh menyaksikan betapa agung akhlak Rasulullah. Bagaimana mungkin manusia semulia beliau bersedia menerima hukuman dari seseorang, sementara beliau adalah manusia yang paling adil dan penyayang? Namun, yang terjadi selanjutnya membuat suasana semakin mengharukan. Ukasyah tiba-tiba melempar cambuknya, lalu memeluk dan menciumi perut Rasulullah seraya berkata, "Siapa yang tega membalasmu, wahai Rasulullah? Aku telah memaafkanmu dengan penuh keikhlasan, agar aku pun mendapat ampunan dari Allah." Rasulullah tersenyum dan berkata, "Siapa yang ingin melihat temanku di surga, lihatlah kakek ini." Para sahabat segera mengerumuni Ukasyah, menciumi keningnya, dan mengucapkan selamat kepadanya, karena Rasulullah telah menjaminnya sebagai penghuni surga. Kisah ini adalah bukti betapa mulianya akhlak Rasulullah. Beliau mengajarkan kepada umatnya bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan oleh seorang nabi sekalipun. Jika Rasulullah yang maksum begitu takut akan ketidakadilan sekecil apapun, bagaimana dengan kita? Follow atau subscribe sekarang juga, semoga Allah memudahkan jalanmu menuju surga.